Selanjutnya kita masuki ke acara inti, yaitu Hikmah Isra Mi'raj yang akan dirangkaikan dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asinur Jafar. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa huwa rabbul majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilaha wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basira wa nadhira baina yaday sah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiyarikil akhyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadin Mukhtar waliyat khari ashabil akhyar adanil malahi wa afdalihi wa sallam taslimin katsira. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Allah ta'ala aidan innas salata aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa bibi nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, para ustadz, jamaah yang sama berbahagia, ibu-ibu majelis taklim dan para undang yang sama-sama berbahagia. Mari sebelum kita teruskan kaji kita, mari kita sapa dulu Bapak rohani kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah ruh kita. Dia adalah Bapak roh kita, maka kita sapa dia. Assalamu alayka ya abi ruh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, mari kita sama-sama mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, qudrat iradat, kesehatan lahir maupun batin berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih memilih kita. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita hidayah. Sehingga hidayah ini Bapak Ibu sekalian mampu kita sama-sama datang di tempat ini dalam rangka kita memperingati satu peristiwa yang maha dahsyat, yaitu peristiwa di mana baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dan sekaligus dimi'rajkan melalui 7 putaran langit
sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai di Hadratul Qudusiyah, saudara sekalian. Sebagaimana tadi ayat kami telah sampaikan bahwa subhanalladzi asra bi abdihi lailin minal masjidil haram, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa itu? Linuriyahu, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda sebagian kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Ya, baginda Rasulullah dia undang dia ke Sidratil Muntaha, ke Mustafa sana, sampai ke Hadratul, sampai ke aras Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu baginda Rasul lagi risau dia. Ya, saudara sekalian, karena ditinggalkan istrinya tercinta Siti Khadijah radhiyallahu anha dengan paman beliau Abu Talib, saudara sekalian. Maka Rasulullah dia risau, dan kemudian terkenal pada waktu itu adalah Ummul Huzn, tahun duka cita, saudara sekalian. Nah, asbab inilah diantaranya Allah Subhanahu wa taala menghiburi baginda Rasulullah SAW, dia perjalankan dia, saudara sekalian. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara sekalian, pada waktu perjalanan diperlihatkan satu tanda-tanda kebaikan, satu tamsil, ya, yaitu suatu waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia latih satu golongan manusia. Manusia ini kerjanya dia banting-banting kepalanya, dia koprok-koprok kepalanya sehingga otaknya berhamburan. Kemudian utuh kembali, dia banting lagi, seterusnya. Maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, tamsil apa itu? Mengapa mereka itu sampai dia banting-banting kepalanya, sampai berhamburan otaknya itu? Maka Jibril bilang, itulah tamsil umatmu wahai Muhammad, yang disuruh untuk sholat, sujud kepada Allah, mereka tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukuman mereka itu dimasukkan dalam neraka jahanam. Di dalam neraka jahanam itu dia punya kerja, dia koprok-koprok kepalanya, dia banting-banting kepalanya sehingga otaknya berhamburan, saudara sekalian. Kemudian mereka Rasulullah dia jalan kembali, diperlihatkan sekelompok manusia. Mereka itu kerjanya dia gunting-gunting lidahnya, ya, dari gunting api neraka. Setelah digunting utuh kembali, seterusnya. Maka Muhammad SAW bertanya kembali, Jibril, itu apa? Tamsil apa itu? Itulah tamsil orang tukang ghibah, tukang namimah, kompor-kompori orang. Ya, biasanya ini ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di Hamadi. Ya, itu kalau sudah ketemu, masya Allah. Ya. Nah, apabila ini kita tidak bertobat waktu sebelum meninggal dunia, maka nanti kerja kita di sana akan kita gunting-gunting lidah kita, saudara sekalian. Kemudian dia berjalan kembali baginda Rasulullah SAW. Dia lihat satu golongan manusia. Hari itu dia menanam, hari itu dia tumbuh, hari itu dia mengetam. Kemudian tanam, seterusnya begitu tidak habis-habisnya. Maka bertanya kembali, Jibril, itu tamsil apa itu? Ya. Maka Jibril alaihissalam dia bilang, itu tamsil umatmu yang bersedekah di jalan Allah. Ya, sama dengan sebutir benih itu dia tanam, kemudian tumbuh kembali, ketam kembali, dia tumbuh kembali, seterusnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalakum fi sabilillah, kamatsalil habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbatin mi'ati habbah, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang belanjakan sebagian rezekinya di jalan Allah bagaikan sebutir benih. Benih itu ditanam, akan dia tumbuh 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai 100 biji. Berarti 700 kali 7 menjadi 700 kali lipat. Bahkan Allah katakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Maka Allah bisa lipatkan sampai 7.000 kali lipat, saudara sekalian. Itu contohnya. Kemudian baginda Rasulullah sampai, ya, masih banyak, tapi saya cuma 3 macam saja yang saya kisahkan ini. Ya, baginda Rasulullah sampailah ke Masjid Baitul Maqdis. Di situ Rasulullah telah ditunggu oleh para nabi dan para rasul, yang 124.000 nabi dan rasul, saudara sekalian, yang mereka itu rohaninya saja. Yang punya jasmani cuma Nabi Isa dengan Nabi Idris. Mereka itu masih ada jasmaninya, sampai sekarang ini belum meninggal dunia mereka itu.
Ya, kalau Nabi Isa di langit kedua, Nabi Idris di langit keempat. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia mampu, sudah sekalian. Karena pernah ditongkat Jibril alaihissalam, suatu waktu dia datang, dia berpakaian putih-putih seperti manusia, begitu gagah dia, padahal Jibril, saudara sekalian. Nah, Allah mampu. Ya, segala anbiya tadi dia rubah dia badan manusia, Allah mampu. Ya. Dan yang imam pada waktu itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengapa boleh yang jadi imam? Karena peraturannya kalau imam itu biasanya adalah yang lebih tua. Ya. Pada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia lebih muda, tapi hakikinya Rasulullah itu lebih tua daripada Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam waktu dia diciptakan oleh Allah, setelah dia buka matanya, dia melek, dia lihat di bawah aras. Itu ada tertulis Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Adam dia heran. Loh saya kan manusia pertama. Mengapa itu dia ada? Berarti Muhammad ini bukan manusia sembarangan ini. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pada hakikatnya dia adalah manusia pertama, rohaninya, jasmaninya ada yang terakhir daripada nabi-nabi yang lain. Ya sudah sekalian. Setelah itu baginda Rasulullah dia naik. Ya, saya tidak kisahkan mulai dari langit pertama ketemu Nabi Adam alaihissalam, langit kedua ketemu Nabi Isa alaihissalam, Nabi ketiga kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, keempat Nabi Idris, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa alaihissalam, ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ini sebuah pohon, saudara sekalian. Dia adalah daunnya itu bagaikan tempat yang besar, dan banyaknya daun Sidratil Muntaha ini sebanyak banyaknya manusia di dunia ini, saudara sekalian. Karena tiap daun itu ada tertulis nama manusia di dunia ini. Nah, kalau suatu waktu ini daun ini dia kuning, berarti yang tertulis di daun itu orangnya sakit di bumi. Ya. Apabila dia gugur, meninggal dunia, maka jatuhlah daun itu, saudara sekalian. Pada waktu dia jatuh, dia sentuh daripada daun-daun yang lain, maka yang disentuh itu dia akan ikut sakit. Ya, sebenarnya. Kemudian di bawah Sidratil Muntaha itu anak-anak kecil yang meninggal dunia, yang masih belum mayis, ya mereka main-main di bawah. Kalau ada daun yang jatuh, mereka berebutan. Dia pergi lihat siapa tahu saudaranya atau mama dan sebagainya. Nah, kemudian beliau Rasulullah SAW dia pergi sampai di Mustawa. Maka Rasulullah diajak Jibril, ayo kita sama-sama ke sana. Jibril bilang, saya sampai di sini saja wahai Muhammad. Apabila saya ke situ, saya akan angus. Padahal Jibril ini Masya Allah, siapa itu Jibril? Pemimpin malaikat, sudah sekalian. Tapi dia lebih mulia daripada baginda Rasulullah SAW. Sampai di Mustawa, kemudian melihat satu kubah hijau, kemudian Rasul dia masuk di situ. Ada beberapa kubah dia lewati, sampailah beliau di satu, ya dikatakan aras Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia lihat itu ada cahaya dalam cahaya, saudara sekalian. Di dalam cahaya ini langsung Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim. Ya, Allah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni aqibus salat lidzikri. Saya Allah katakan adalah Allah, tiada Tuhan yang sama kecuali aku. Saking mulianya, saking merdunya itu suara Allah Subhanahu Wa Taala, maka baginda Rasulullah SAW langsung dia tersungkur, dia jatuh sujud hadir berbahagia. Pada waktu itu adalah baginda Rasulullah SAW punya sperma, dia keluar di mana lubang-lubang dia punya pori-pori tubuh, sudah sekali, Masya Allah. Saking nikmat itu suara Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau cuma satu arah saja bukan main, ini semua keluar, subhanallah. Setelah dia bangun, maka baginda Rasulullah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatul lillah. Ya, segala penyelamatan, segala kemuliaan, ya, maka Allah dia jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung Rasulullah jawab, wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kata-kata ini diabadikan dalam kita duduk dalam tahiyat, saudara sekalian. Kemudian ada banyak-banyak diperjanjikan, yang kita garis bawah di sini adalah terima perintah sholat, yaitu sholat ini 50
rakaat, saudara sekalian. Setelah dia terima, dia pulang. Dia pulang, baginda Rasulullah lewatlah di langit ketujuh, ketemu dengan baginda buyut beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim dia berkata, Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa pohon-pohon surga itu dibuat daripada emas dan perak, dan dia punya tanahnya tanah misik, kemudian batu-batunya dari intan berlian. Untuk mendapatkan itu, kata Nabi Ibrahim, perbanyaklah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Spontan Rasulullah disambung, wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Inilah yang diterima di buyutnya itu di langit ketujuh. Kemudian teruskan perjalanannya, sampailah beliau di langit ke-6 ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dia bertanya, Muhammad, oleh-oleh apa yang engkau terima dari kamu punya Tuhan kepada umatmu? Salat 50 rakaat 1 hari 1 malam. Pula minta keringanan. Umatmu itu kecil-kecil, kata Nabi Musa. Umat saya itu besar-besar cuma 2 rakaat saja, dia malas untuk laksanakan, apalagi umatmu. Maka kembalilah baginda Rasulullah, dia sujud di hadratil kursiya, ya, kemudian dikurangi 5. Sudah berapa? Tinggal 45. Minta lagi sampai tinggal 5. Ya, tinggal 5 waktu. Maka Allah berfirman, siapa yang melaksanakan 5 waktu ini, maka samalah dengan 50 waktu. Tentunya ini kalau kita tanya anak kita, mana yang lebih banyak? 5 apa 5 waktu? 50. Tentu anak kita bilang 50. Tapi ini Allah bilang, siapa melaksanakan 5 ini sama dengan 50 waktu. Tentu ada ilmu yang tersirat di balik yang tersirat. Bagaimana sholat 5 waktu ini bisa jadi 50 rakaat, saudara sekalian. Nah, kemudian saudara sekalian, setelah dia terima kembalilah, ya. Jadi dikit saya garis bawah di sini adalah masalah sholat. Allah Subhanahu Wa Taala dia panggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima masalah perintah sholat ini, saudara sekalian. Makanya oleh sebab itu sholat ini adalah sangat-sangat penting, saudara sekalian. Karena sholat ini termasuk adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita diciptakan begini ganteng, begini cantik, saudara sekalian. Ya, dari mana ini? Tubuh yang begini elok, ganteng dan cantik ini, ya dari mama bapak kita. Mama bapak kita makan saripati tanah, mama bapak kita makan saripati air, mama bapak kita makan saripati angin, mama bapak kita makan saripati api. Menjadilah titinya menjadilah satu titik nokta, satu tetes air mani, kemudian disimpan di rahim mama kita 4 bulan 10 hari. Setelah suanu, maka Allah berfirman Al-Qur'anul Karim dalam surat As-Sajdah, summa sawwahu wa nafikha min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun, kata Allah. Setelah lembaga Adam, Bapak Ibu sekalian, sudah 4 bulan 10 hari di rahim seorang ibu, telah membentuk dia mim ha mim dal, telah membentuk dia huruf Muhammad. Maka Allah berfirman, wa nafakha fihi min ruhi, aku tiupkan sebagai daripada roh saya, kata Allah, wa ja'alakum sam'a, kemudian aku pakaikan pendengaran, wal absara penglihatan, wal afida hati rasa, qalilan ma tashkurun, cuma sedikit sekali orang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau demikian berarti tubuh jasmani yang elok cantik gagah ini dia diciptakan daripada 4 anes kejadian. Untuk mensyukurinya, ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la adzabil syadid. Apabila engkau wahai manusia pandai-pandai mensyukuri nikmat, kata Allah, aku akan tambah-tambahkan itu nikmat. Mensyukuri Allah ciptakan kita dari 4 anasir, maka mesti bentuklah 4 anasir ini. Ya, contohnya untuk mensyukuri Allah ciptakan kita daripada api, bentuklah sifatnya api. Api itu kalau dia mau nyala lurus, tidak ada api yang miring kiri miring kanan kecuali dia kena kipas angin. Maka berdirilah Anda dalam sholat. Sholat itu adalah, yang berdiri itu adalah mensyukuri Allah ciptakan kita dari apa. Untuk mensyukuri Allah ciptakan kita dari angin, maka bentuklah sifatnya angin. Bagaimana itu sifatnya angin? Angin itu meniup lurus ya. Maka rukulah Anda. Ruku itu adalah sifatnya angin. Kita terima kasih kepada Allah SWT, mensyukuri Allah cipta kita dari angin.
Kemudian yang ketiga, untuk mensyukuri Allah ciptakan kita dari air, maka bentuklah sifatnya air. Bagaimana sifatnya air? Air itu mengalir dari atas ke bawah, ya, dari ke bawah. Senantiasa mencari daratan rendah. Kemudian sujudlah Anda. Sujud itu adalah sifatnya air. Kepala di bawah, pantat di atas, mengalir itu air, saudara sekalian. Dan untuk mensyukuri Allah ciptakan kita daripada tanah, duduk di antara dua sujudlah Anda, saudara sekalian. Jadi oleh sebab itu 4 anasir inilah sebenarnya mesti kita laksanakan. Makanya orang kenal dirinya. Sebagaimana Rasul bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa kenal dirinya, kenal dia akan Tuhannya. Diri ada 2 diri. Tadi saya susterankan, diri jasmani diciptakan dari 4 anasir, diri rohani dari Allah Jalla Jalaluhu dia, saudara sekalian. Ya. Wa man arafa rabbahu fasada jasidihi. Barang siapa kenal Tuhannya, lupa akan dirinya. Mengapa kita lupa diri? Karena kita lahir di dunia tidak bawa apa-apa. Wa huwallahu yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'an, kata Allah. Demi Allah, kata Allah, sesungguhnya engkau lahir di perut mamamu, perut ibumu, kau tidak tahu apa-apa. 10 jari tanganmu kau lahir, 10 jari kakimu, 1 batu kepalamu. Kemudian kata Allah, waja'alakum samma, kupakaikan pendengaran, wal absar penglihatan, wal afida hati, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan engkau bersyukur. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, mensyukuri nikmat Allah tadi seperti itu sebenarnya. Ini berkaitan dengan sholat. Karena sholat itu saudara sekalian, para ulama dia katakan, kalau kau mau mengaku-ngaku umat Muhammad, ya, sebelum kau menjadi umat Muhammad, kau mesti jadi Ahmadan dulu. Artinya bentuk dulu itu Ahmadan. Bagaimana itu Ahmadan? Nah, berdiri lagi. Berdiri itu huruf alif, ruku huruf ha, sujud huruf mim, duduk di antara ya sujud huruf dal, Ahmad. Kalau tidak kita bentuk huruf Ahmad ini, jangan ngaku-ngaku kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita mesti laksanakan, saudara sekalian. Cuma kebanyakan kita sekarang ini, masya Allah, tiap tahun kita peringati Isra Mi'raj. Tapi sholat kita cuma begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan. Apa sih sholat itu? Sholat itu apabila kita merujuk kepada ilmu fikih atau ilmu syariat, diawali dengan takbiratul ihram, beberapa kelakuan, beberapa kata-kata disudahi dengan salam. Itu ilmu syariat. Kali itu kita punya anak juga bisa, anak TK juga bisa. Tapi yang dikatakan sholat sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ia adalah menghadapnya diri yang sebenar-benarnya diri. Menghadapnya si Ja'far, bukan Ja'far ini yang tadi saya terangkan 4 anasir tadi. Ja'far yang satunya. Ya, kepada zat yang bernama Allah sebenarnya disembah sejak dari alif Allahu Akbar sampai mim Assalamualaikum, berketetapan berkepanjangan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan salat. Dalilnya aqimis salata lidzikri. Tegakkan salat untuk mengingati aku, kata Allah. Bukan mengingati pacar, bukan mengingati pasar, itu salat. Oleh sebab itu Imam Ghazali, ya, dalam pembahasannya dalam kitab Ihul Umuddin dia katakan, wa qala ahli isyaratu hakikatis shalah arba asya. Berkatalah ahli tahqiq, berkatalah ahli hakikat, bahwa syaratnya salat itu, rahasia salat ada 4. Ya. Yang pertama as-suru'u ma'al ilmi. Memasuki salat itu dengan ilmunya. Artinya ini apa? Artinya sebelum kita sholat, kita mesti belajar dulu. Mulai dari istinja, kemudian masuk wudhu, kemudian sholat dan lain sebagainya. Makanya ini adalah dasar pertama. Sebab istinja ini kalau tidak benar, nanti wudhu kita tidak benar. Kalau wudhu tidak benar, nanti sholat kita tidak benar. Kalau sholat tidak benar, nanti zikir kita tidak benar. Kalau zikir tidak benar, kematian kita tidak benar. Tapi manakala wudu istinja kita benar, insya Allah wudu kita benar. Kalau wudu kita benar, sholat kita sah. Kalau sudah sholat kita, zikir kita benar. Kalau zikir kita benar, kematian kita benar. Itu urutannya saudara sekalian. Makanya Imam Ghazali katakan bahwa as-suru'u ma'al ilmi. Masuki sholat itu di ilmunya dulu. Termasuk kalau kita sholat berjamaah.
Ya, sholat berjamaahnya ada aturan main dalam sholat berjamaah, sudah sekalian. Ya, ya, jangan sampai sudah lama selama ini saya ibadah berjamaah terus, tapi batal terus. Mengapa batal? Karena kau tidak menuntut. Ya, tadi waktu sholat niat kita adalah mengikuti imam. Tapi pada kenyataannya kita duluan daripada imam. Imam belum sampai sujud sudah sujud kita. Ya, imam belum itidal kita sudah itidal. Dua rukun berturut-turut Bapak Ibu sekalian kita sholat berjamaah, apabila kita laksanakan batal sholat kita. Makanya Rasulullah bersabda, banyak orang sholat berjamaah sampai 50 tahun tidak satu pun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena batal. Makanya tadi itu adalah masuki sholat dengan ilmunya. Bagaimana membatalkan sholat? Paling kurang kita kuasai itu rukun 13, ya. Ya, mesti kuasai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hakikat sholat yang kedua adalah wal qiyamu ma'al haya. Engkau berdiri dalam sholat penuh dengan malu. Malu di sini bukan malu karena apa? Ya, karena Allah berikan kita terlampau banyak nikmat yang kita peroleh. Ya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzaluman kafar. Allah berfirman. Ya, apabila engkau hitung-hitung nikmat yang aku berikan kepada wahai manusia, kau tidak mampu menghitungnya. Nah, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita malu karena terlalu banyak kita bikin dosa. Ya, malu sebab itu waktu sholat banyak malu kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, hakikat sholat adalah wal ada'u ma ta'zim. Engkau berdiri dalam sholat penuh hina dina miskin papa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri serendah-rendahnya, saudara sekalian, lalu dalam sholat. Kemudian yang keempat adalah yakhrujuna ma'al khauf. Engkau keluar dalam sholat penuh dengan ketakutan. Takut-takut sholat kita akan ditamparkan di wajah kita, saudara sekalian. Karena sholat yang kita laksanakan ini pada petang Kamis, ya sore Jumat itu malaikat hifdzah, dia akan kumpulkan semua amal ibadah kita, kemudian diantar di hadapan Allah melalui 7 petal langit. Langit pertama, penjaga langit pertama dia bertanya, malaikat hifdzah, itu salatnya siapa itu? Oh, ini salatnya Pak Jafar itu. Kalau begitu, lipas salatnya Pak Jafar itu, kau turun ke bumi, kau tamparkan di wajahnya itu salatnya. Naudzubillah. Makanya hakikat salat yang keempat ini adalah yakhrujuna ma'al khauf. Kau keluar dalam salat penuh ketakutan. Takut-takut salat kita empat, baru kemudian kita kunci dengan raja. Mudah-mudahan salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau empat hakiki ini kita laksanakan, saudaraku sekalian, maka kita akan dapatkan 4 makam kepujian. Pertama, kita dapat ada makam ta'abudi, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, kita laksanakan ibadah sholat itu bukan karena sesuatu, karena kita ta'abudi, kita hamba Allah Tuhan kita. Pernah mengaku kita di alam ruh, ya. Kita dikumpulkan pada waktu itu Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelum disatukan jadi dengan jasmani kita, Allah bertanya dalam surah Al-A'raf, ya, ayat 172, Allah berfirman, ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kata Allah kepada roh-roh kita. Ya, karena pada waktu itu kita belum diajarkan ilmu ma'rifatullah, maka kita disekolahkan dulu 70.000 tahun untuk diajarkan ilmu ma'rifatullah. Setelah itu ditanya kembali, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kata Allah. Mengapa Allah dia tawarkan? Ya, kan Allah bisa mengatakan ana rabbukumul a'la fa'buduni, saya adalah Tuhan yang paling tinggi, oleh sebab itu sembahlah saya. Allah tidak, dia tawarkan dulu. Ya, bukankah kamu ini, saya ini Tuhan kamu? Maka pada waktu itu karena kita sudah punya ilmu, maka kita jawab qalu bala syahidna, benar kami saksi anta rabbuna, engkau adalah Tuhan kami, wa ana ala dzalika minasyahidin, kami akan bersaksi bahwa tiada Tuhan disembah kecuali engkau. Inilah pengakuan kita kepada Allah, bahwa kita yang mengaku bahwa Allah adalah Tuhan, kita hamba. Makanya makam yang pertama itu ta'abudi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayar janji kita. Ya. Karena kita sudah mengaku di alam ruh, masuk di dalam rahim mama kita, sampai di dunia kita lihat keelokan dunia, lupa janji kita. Ya. Bahwa kita pernah berjanji bahwa Allah tuh kita hamba. Makanya oleh sebab itu hadirin bahagia,
Itu yang kedua. Kemudian makam yang kedua, apabila kita laksanakan yang hakikat sholat yang 4 itu, kita di situ adalah kita makan ta'abud yang pertama, kemudian makan tadarruh, artinya merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah makan takarruf, sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, makan tahasyuh, asyik, nyaman, surga ma'rifat, saudara sekalian, dalam sholat. Ya. Kalau ini insya Allah mudah-mudahan sholat kita, karena kita tiap tahun memperingati ini Isra Mi'raj, tidak pernah dibahas ini masalah hakikat sholat ini. Yang biasa cuma ya, silakan kita perbaiki gerakan sholat kita, tapi jangan sampai di situ saja. Ya, sebab kalau kosong, ya, sebab orang salah itu bukan diancam. Di dalam Al-Quran katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, neraka wail, kecelakaan orang sholat itu sahun. Apa itu sahun? Sahun itu yang pertama tunda-tunda waktu, tafsir syariat. Tapi tafsir hakikinya adalah lupa Tuhan. Ya, rakaat pertama ke pasar, rakaat kedua beli kangkung, rakaat ketiga bayar, rakaat keempat pulang. Apa ini sholat ini kan? Ya, hati-hati saudara sekalian. Makanya oleh sebab itu, silakan saya kasih contoh kembali lagi satu analog, bahwa kita punya HP Samsung yang harganya 20 juta, tapi isinya batako. Apa itu ada manfaat? Tidak ada manfaatnya. Oleh sebab itu hadirin berbahagia, kembali balan sholat ini, mari kita benahi sholat kita. Karena sholat itu ada 4 pergerakan. Yang pertama, berdiri adalah mengesahkan Allah, ruku adalah membesarkan Allah, sujud adalah meninggikan Allah, duduk di antara sujud adalah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ini, ya, dalam menghadapi, jadikan sabar dan salat untuk kita menerima musibah dari Allah. Sebab musibah itu tidak akan terjadi sebagaimana Rasulullah bersabda, la tataharraka zarratun illa biidznillah. Ama qala Rasulullah, tidak akan bergerak sebesar zarah pun di bumi Allah ini kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin bahagia, minta tolongkan, wasta'inu bisabri wassalah wa innahu lakabiratu 'alal khashin. Minta tolong kamu bersabar dan dengan salat. Maksudnya dengan salat. Ya. Tapi paling berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari saudara sekalian, di dalam melaksanakan salat ini mari kita hayati, karena kita hadapi gaibil gaib hadapan kita. Ya, supaya salat kita masing-masing alam yang dikatakan alam ihsan. Apa itu alam ihsan? Ya, alam ihsan Rasulullah bersabda, al ihsanu ma'al ihsan anta ubudallaha ka'annaka tarah. Sembahlah Tuhanmu itu seolah-olah engkau lihat, dia berdiri di depanmu. Fa in lam takun tara, apabila engkau tidak melihat Allah berdiri di hadapanmu, fa innahu yaraka, yakinkan, pastikan Allah melihat lahir dan batin kamu. Ya. Jadi rasa-rasa dulu. Ya. Sebab kalau kita tidak hadir ini Allah kita sembah, nanti kita sembah mimbar itu. Menghadap tiang sembah tiang. Hati-hati, saudara sekalian. Hadirkan dulu yang disembah. Saudara sekalian, baru kita sembah baru. Sebab Allah dia pinjam tubuh kita karena sholat itu adalah Allah sendiri menyembah dirinya sendiri. Kita cuma bagaikan wayang di tangan dalam. Si wayang ini bisa bergerak kalau si dalang yang gerakan, atau kita ada kalam di dalam penulis. Si pena ini bisa bergerak karena ada yang digerakkan, yaitu si penulis. Itulah kita saudara sekalian. Kalau sudah sampai pada tingkatan ini saudara sekalian, insya Allah taala mudah-mudahan sholat kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tiap tahun kita peringati perjalanan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ujung-ujungnya intisanya adalah untuk menerima perintah sholat, dan jagalah sholat, karena sholat ini bisa mencegah kita. Aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat, karena sholat itu bisa mencegah kita daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Artinya apa? Bisa itu mencegah kita kalau kita hayati gerakan. Tadi saya terangkan, ya, bahwa berdiri mengesahkan Allah, ya, ruku membesarkan Allah. Makanya waktu ruku kita baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi. Maha suci engkau maha besar, hambamu paling kecil ya Allah. Ya.
Kemudian sujud adalah meninggikan Allah. Makanya waktu sujud dibaca Subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Maha suci Engkau yang maha tinggi, hamba-Mu hina dina ya Allah. Ayat itu. Ya. Kemudian kita duduk di antara dua sujud memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mulia. Walaupun kita tidak muliakan, dia tetap mulia. Jadi untuk apa yang kita mulia? Kita muliakan diri kita, kita muliakan masyarakat sekeliling kita. Karena ini adalah Islam itu datang ada untuk rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada semua yang ada di dunia, bukan cuma sesama muslim. Laisa minna juga kita dapat rahmat dari kita saudara sekalian. Nah, kalau ini soal 4 pergerakan ini kita biasa hayati, maka insya Allah, sebab makna daripada 4 pergerakan ini ada 28 makna saudara sekalian. Ya, mengapa berdiri, mengapa ruku, mengapa sujud, mengapa duduk di antara sujud, itu 28 makna dia punya arti saudara sekalian. Sehingga demikian kita insya Allah sholat kita mari supaya jangan tinggal anak-anak TK, sholat TK terus, tidak mau tingkatkan saudara sekalian. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa sholat itu adalah menghadapnya roh kita kepada zat yang bernama Allah yang sebenarnya disembah sejak dari alif Allahu Akbar sampai mim assalamualaikum, berketetapan berkepanjangan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ingatnya di mana? Tempat ingat di hati, di kalbu kita. Ya. Kalau di otak, oh banyak. Otak ini banyak macam-macamnya. Lari ke sana, itu otak. Tapi kalbu, makanya kalbi ini sibukkan dengan dalih bahwa aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingati aku. Di mana tempat mengingat? Di latifatul qalbi, di dalam hati kita saudara sekalian. Ya, silakan kita hayati apa yang kita baca itu, tapi kita hati tetap dalam berzikir terus Allah 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 terus sampai salam saudara sekalian. Oleh sebab itu hadirin berbahagia, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman kita dalam gerakan salat ini sehingga kita insya Allah mudah-mudahan salat kita jangan sampai ditamparkan di wajah kita. Ya saudara sekalian, silakan kita perbaiki, tidak ada kata terlambat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dalil mengatakan fasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli dzikir apabila Anda sendiri tidak mengetahui. Artinya berguru tanpa guru, ya tidak akan mungkin. Yang berguru di HP, ya. Oh Pak Ustaz, saya mau tanya Mbak Google. Itu tidak ada. Bisa tanya guru. Yang ada sanapnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga betul-betul dipertanggungjawabkan. Olehnya itu mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini mari kita benahi salat kita saudara sekalian, karena salat itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang tinggalkan salat dengan sengaja sesungguhnya dia adalah kafirnya nyata. Ama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis lain Rasulullah bersabda, man taraka salatan wahidan kutibasmuhu ila babul jahim. Barang siapa meninggalkan salat satu waktu akan ditulis namanya di pintu neraka. Fulan bin Fulana masuk neraka satu hari. Oh Pak Ustadz, kalau masuk satu hari tidak apa-apa. Bukan satu hari dunia, satu hari akhirat. Dalam surat As-Sajdah, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kalau 5 waktu tidak sholat, 5000 tahun saudara sekalian. Kalau 1 bulan 30 kali 5000 tahun. Kalau 1 tahun 360 kali 5000 tahun. Berapa lama kita dalam neraka jahanam supaya. Oleh sebab itu mari kita benahi salat kita sampai jangan sampai kita ditulis di nama kita di pintu neraka saudara. Olehnya itu mudah-mudahan salat itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam uzurus salata itsnain. Uzurnya salat cuma 2, an-naumu wan nisyan. Tidur dan lupa, cuma itu saja. Lupa ingat, laksanakan. Tidur, laksanakan. Pulang dari pasar kita habis salat zuhur, kita tidur, bangunnya maghrib, berarti lewat itu asar. Ini tetap tapi godo, ya dilaksanakan. Mengapa kita godo? Karena apabila waktu kita laksanakan pada waktunya, kalau dilafalkan itu niat, begini niatnya, usalli fardhul asri 4 rakaatin mustaqbilal kiblat adaan lillahi taala. Aku berniat melaksanakan salat asar 4 rakaat menghadap kiblat tunai, kontan karena Allah Ta'ala.
Tapi manakala kita laksanakan waktu bukan pada waktunya, maksudnya asar ini kita laksana pada waktu maghrib, maka ada berubah sedikit. Usalli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblat godoon lillahi ta'ala. Bukan adaan, tapi godoon lillahi ta'ala. Jadi tetap kita laksanakan, tidak ada uzurnya saudara. Kalau lewat kita godoh. Namun oleh sebab itu mudah-mudahan ya yang hadir pada malam hari ini, mari kita benahi salah kita. Dan yang terakhir, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 124 sampai 125. Di situ Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikrihi fa inna lahu masyisatan donka." Barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah, barang siapa yang tidak ibadah kepada Allah, barang siapa yang tidak mau bertobat daripada segala dosa, fa innahu ma'isyatan donka. Kami akan berikan dia kehidupan mereka sempit, banting tulang cari rezeki Allah, begitu saja kehidupan. Dia kaya tapi perasaannya dia sempit. Wa yakhrujul yaumil qiyamati ama. Kemudian mereka akan dikumpulkan, dibangkitkan di hari kemudian dalam keadaan buta, saudara kalian. Masya Allah. Kita lihat buta di mal-mal wisata, bagaimana itu butanya, sensarnya. Ini kita buta di akhir apa? Umat Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertriliun-triliun manusia satu kali dibangkitkan, berlapis-lapis manusia. Saat itu kita dalam keadaan buta. Kita buta bertanya, protes, qala rabbi lima hasartani ama. Ya Tuhanku, mengapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Faqad kuntu basira. Sedangkan saya melihat ini, ya Allah. Allah jawab, qala kadzalika atat ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauman tusla. Wahai hambaku, telah datang para kiai, para ustaz, para alim ulama memberikan kepada kamu salat kamu, puasa kamu, bertobat kamu, perintah kau pasang togel kamu, tapi kau cuekan sah. Fakadzalika yaumat tunsa. Maka hari ini hambaku, aku cuekan kamu, saya tidak akan pedulikan lagi kamu hambaku. Masya Allah. Kalau kita tidak diperdikan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah adalah Malik Yaumiddin, kemana gerangan kita lah. Maka baginda Rasulullah ceritakan, saat itu manusia akan gigi jari. Kalau gigi jari kita di dunia cuma satu jari yang kita gigi, tapi di hari kemudian tangan baginda Rasulullah SAW dua-dua dia masukkan di mulutnya, begitu gigi jarinya manusia di hari kemudian. Oleh sebab itu, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri, hisap-hisaplah diri sebelum akan dihisap di hadapan Allah. Waznu qabla an tuwaznu. Timbang-timbanglah diri sebelum akan ditimbang segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini ada manfaat. Kurang lebih saya maaf. Terima kasih dan mohon maaf dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang mendekat rintihan hati seorang hamba, mudah-mudahan doa kita diajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nur iman, nur hidayah akan berikan dalam hati kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan khususnya sholat 5 waktu ini sampai ajal menjemput kita. Sebab sholat ini tidak ada uzurnya, ya. Apabila kita terkatung-katung di tengah lautan, bukan uzurnya, ada tata cara sholat tengah lautan. Kalau kita dalam peperangan, ada tata cara peperangan, ya. Bagaimana caranya kita dalam sholat dalam peperangan. Dan yang kedua, yang ketiga, apabila kita sakit, kalau kita tidak bisa berdiri duduk, kalau tidak bisa berdiri baring, kalau tidak bisa baring kerjakan yang isyarat, kalau tidak bisa suruh dia berzikir. Kalau zikir pun tidak mau, tidak bisa, maka sholatilah dia. Berarti dia sudah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mari kita berdoa. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu min bagal jalalika karim azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha. والعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها ولا آل وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت نعبدك وأنا على عهدك وبك ما استطعت أعوذ بك من نعمة علينا وبذنبنا واغفر لنا يا الله واغفر لنا يا الله فإن الله يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة غير تركة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين وخذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك
معرفتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وعملا صالحا مقبولا ولدا صالحا يدعو وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور يا عزيزي ما في سوري يا أرحم الراحمين. اللهم يا وافي اسألكم صلى إليه. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم إعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك من إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا بلدتنا بابوا بلدة آمنة مطمئنة وسائر البلدان المسلمين عامة إنك من تشاء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشرور والزنا والزنا والربا والطاعون والقربى ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك ما تشاء قدير. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن عملا صالحا ترضى وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا يا الله تقبل دعاءنا ووضوءنا وصلاتنا وقيامنا وركعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتم تقصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار بإذنك يا رب العالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بتوبة القبول يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين. Wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hikmah Isra Mi'raj. Semoga yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Yasinu Jafar dapat bermanfaat untuk kita agar lebih taat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita masuki acara yang ketujuh yaitu istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba renungkan semua isi Al-Quran, kita pegangan orang beriman. Dari dahulu sampai ke akhir zaman, ayat-ayatnya jadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq